Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 423,9 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2025 sebesar 425,6 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3%, yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar 210,5 miliar dolar Amerika Serikat atau secara tahunan tumbuh 4,7%. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Bank Sentral menyebutkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tercatat 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM tengah gencar melakukan pemberantasan tambang ilegal di berbagai daerah, termasuk menelusuri pihak pemodal dan oknum yang berada di balik aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rilke Jeffrey Huwai mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah awal sebagai bentuk peringatan keras kepada seluruh pelaku tambang ilegal. Salah satunya dengan memasang spanduk peringatan dan melakukan kampanye penegakan hukum di sejumlah wilayah rawan tambang ilegal. Ia pun menegaskan bahwa penindakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Kampanye yang dilakukan Ditjen Gakum di akhir 2025 ini merupakan bentuk kesiapan sekaligus peringatan dini bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tambang ilegal. Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management atau DIM mengumumkan penandatanganan perjanjian akuisisi dengan Takhir Development Company mencakup aset perhotelan dan lahan di dalam kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 km dari Masjid Al-Haram di Mekah. Hal ini guna mendukung penyediaan akomodasi dan layanan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengatakan investasi terkait aset-aset pada fase ini mencakup 1 hotel yang telah beroperasi serta rangkaian aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar hotel. Berdasarkan perjanjian tersebut, Danantara Investment Management dan Takhir Development Company telah menyepakati akuisisi Novotel Makkah Takhir City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektar yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan. Bidang-bidang tanah tersebut direncanakan untuk dikembangkan dalam suatu master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, retail, dan sarana pendukung lainnya selaras dengan kerangka pengembangan urban di kota Mekah. Dalam pembangunan kedepannya, Danantara akan menggandeng Alkomasyah Real Estate Development sebagai mitra pengembangan lokal untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku, praktik pengembangan, serta pertimbangan perencanaan jangka panjang di kerajaan. Pemerintah menegaskan bahwa platform media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter telah membayar denda administratif hampir 80 juta rupiah. Denda tersebut dikenakan akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembayaran denda telah diterima pada 12 Desember 2025 setelah pemerintah mengirimkan surat teguran ketiga dan melakukan tindak lanjut komunikasi dengan pihak platform. Setelah proses komunikasi lanjutan, pihak X menyampaikan konfirmasi melalui surat elektronik serta menunjuk perwakilan resmi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran denda administratif sesuai ketentuan. Ia memastikan seluruh dana denda administratif telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Singapura merupakan salah satu destinasi liburan favorit bagi warga Indonesia. Meski begitu, ada yang mau liburan ke negeri singa harus menyiapkan dana yang lebih banyak. Sebab ada pungutan baru untuk turis yang berlaku mulai 2026. Singapura akan memperlakukan pajak terkait penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi menekan emisi sektor penerbangan. Otoritas Penerbangan Sipil Singapura atau CAAS mengatakan, aturan yang akan berlaku untuk seluruh penumpang yang terbang dari Singapura, baik perjalanan jarak dekat maupun rute lintas benua. Kebijakan ini membuat Singapura menjadi negara pertama yang mengenakan tarif khusus untuk mendorong pemakaian bahan bakar aviasi berkelanjutan. Pemerintah menilai langkah ini penting agar industri penerbangan mulai bertransisi menuju energi yang lebih bersih sekaligus memenuhi target emisi jangka panjang. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2026, retribusi tersebut akan berlaku untuk semua tiket atau layanan yang dijual mulai 1 April 2026, termasuk pengiriman kargo dan penerbangan bisnis. Besaran tarif dikatakan bakal bervariasi berdasarkan jarak tempuh penumpang udara dan kabin perjalanan hingga dikategorikan berdasarkan 4 wilayah geografis.